Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahruz. Masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai liabilitas jangka pendek. Terakhir kita sampai notes payable. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai current maturities of long-term debt, yaitu bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Kita tahu bahwa liabilitas jangka panjang itu secara umum liabilitas yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal periode pelaporan. Nah, jika ada liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan, misalnya bonds payable, long-term notes payable, mortgage payable, yang awalnya misalnya 5 tahun atau 6 tahun, namun setelah berjalannya waktu, tinggal 1 tahun lagi, maka long-term debt itu di laporan keuangan per akhir periode akan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, karena dia akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Nah, ada beberapa pengecualian. Ada liabilitas jangka panjang yang meskipun akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan atau kurang, namun tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Yang pertama, liabilitas tersebut akan dilunasi dengan aset tidak lancar. Misalnya akan dibayar dengan aset tetap. Yang kedua, atau dibiayai kembali. Artinya ada rencana untuk memperpanjang liabilitas tersebut, atau liabilitas tersebut dilunasi atau diganti dengan liabilitas jangka panjang yang baru. Jadi diterbitkan liabilitas jangka panjang yang baru. Atau liabilitas tersebut dikonversi menjadi saham biasa. Misalnya ada notes payable yang awalnya jangka panjang, kemudian akan jatuh tempo dalam waktu 6 bulan, ya, berarti kan masuk liabilitas jangka pendek. Tetapi karena notes atau bond, ya, notes atau bond payable tersebut akan dibayar dengan saham atau mau dikonversi menjadi saham, diterbitin dengan saham, maka liabilitas tersebut di laporan keuangan tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, ya, seperti itu. Nah, ada juga ini sudah selesai ya 3 pengecualian tersebut. Nah, pembahasan lainnya adalah termasuk liabilitas jangka pendek ketika ada liabilitas yang ada fasilitas callable on demand atau due on demand, yaitu ketika ada liabilitas yang sewaktu-waktu harus dilunasi sesuai dengan permintaan kreditur. Jadi kalau sewaktu-waktu kreditur call atau meminta untuk dibayar, nah itu berarti liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, biasanya callable on demand itu awalnya jangka panjang, tetapi karena melanggar perjanjian, ya, perusahaan atau debitur melanggar perjanjian, maka statusnya berubah menjadi callable on demand. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi ya jenis yang ketiga. Sekarang yang keempat adalah short term obligation to be refinanced. Artinya liabilitas jangka pendek yang ada rencana untuk dibiayai kembali atau diperpanjang atau ditunda penyelesaiannya. Nah, ini isunya apakah liabilitas tersebut tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek atau berubah menjadi liabilitas jangka panjang. Nah, kita lihat syaratnya. Di sini ada istilahnya refinancing kriteria atau kriteria untuk membuat liabilitas jangka pendek yang ada rencana untuk dibiayai kembali atau ditunda penyelesaiannya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya, itu menjadi liabilitas jangka panjang. Jadi liabilitas jangka pendek yang akan dibiayai atau direncanakan untuk ditunda atau diperpanjang waktu penyelesaiannya, maka liabilitas jangka pendek tersebut akan berubah menjadi liabilitas jangka panjang jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah syarat pertama memang entitas berniat untuk memperpanjang kewajiban tersebut dalam waktu jangka panjang, lebih dari 12 bulan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah entitas memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Jika entitas mempunyai hak tanpa syarat atau opsi untuk memperpanjang tanpa syarat, setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan, maka liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, bagaimana kalau misalnya persyaratan tersebut atau misalnya refinancing tersebut memerlukan syarat tertentu, maka kita dilihat apakah misalnya ya ada liabilitas jangka pendek, kemudian ada rencana untuk diperpanjang menjadi liabilitas jangka panjang atau ditunda waktu penyelesaiannya lebih dari setahun. Maka misalnya dalam kasus ini harus ada syarat yaitu persetujuan dengan kreditur. Bagaimana di tanggal pelaporan? Apakah dicatat sebagai liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang? Nah, ini tergantung. Jawabannya tergantung kesepakatan atau deal atau persetujuan dengan kreditur tadi. Jika persetujuannya itu tercapai sebelum tanggal pelaporan laporan keuangan diterbitkan, yaitu 31 Desember, ya, tanggal laporan keuangan yaitu 31 Desember, maka liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang karena tadi sudah sepakat sebelum tanggal 31 Desember, misalnya dalam contoh 2 ini 18 Desember disepakati bahwa sudah tercapai kesepakatan untuk memperpanjang jatuh tanggal tempo menjadi 1 Februari 2020 sehingga lebih dari setahun. Maka liabilitas ini disajikan per 31 Desember 2018 disajikan sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, kalau liabilitasnya, contoh 1, kalau liabilitasnya itu maksudnya kesepakatannya itu tercapai setelah tanggal pelaporan, yaitu 31 Desember 2018, misalnya baru tercapai kesepakatannya 1 Februari 2019, meskipun laporan keuangan ini baru diterbitkan atau diotorisasi 1 April 2019, maka liabilitas tersebut per 31 Desember 2018 masih diklasifikasikan, masih dicatat sebagai liabilitas jangka pendek karena tanggal kesepakatannya itu terjadi setelah tanggal pelaporan yaitu 31 Desember 2018. Demikian teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Kemudian yang kelima yang kita bahas adalah dividen payable. Kita tahu bahwa perusahaan ketika mengumumkan dividen, maka ini kita bicara dividen tunai ya. Yang pertama kita bicara dividen tunai, maka perusahaan akan mendebit retained earning dan kemudian mengkredit ya dividen payable. Jadi debitnya retained earning, nah itu berbeda dengan dulu yang di pengangkun ya, kita masih menggunakan akun cash dividend. Nanti akun cash dividend akan ditutup ke RE, jadi sama saja ini. Jadi kalau di sini langsung debitnya RE retained earning, kreditnya dividen payable. Nah, dividen payable ini masuk liabilitas jangka pendek karena biasanya akan segera dibayar dalam waktu sekitar 3 bulan ya, paling lambat 3 bulan. Itu. Nah, itu ya dividen payable. Itu masuk liabilitas jangka pendek. Nah, bagaimana dengan dividen saham? Kalau dividen saham, akunnya bukan dividen payable. Jadi ketika mengumumkan adanya pembagian dividen saham, maka debitnya adalah retained earning tetap ya. Kalau keso itu sesuai dengan nilai parnya. Kemudian kreditnya adalah Ordinary Share Dividend Distributable atau OSDD. Nah, akun Ordinary Share Dividend Distributable ini bukan merupakan kewajiban. Dia tidak masuk ke pos liabilitas, tapi dia masuk ke pos ekuitas. Jadi tempatnya itu di bawahnya share capital ordinary. Karena dia nanti akan menjadi share capital ordinary. Makanya ketika diterbitkan saham, ketika dibagikan, maka jurnalnya OSDD debit, share capital ordinary dikredit. Jadi OSDD itu bukan liabilitas, tapi dia masuk ekuitas, letaknya bisa di bawahnya share capital ordinary. Nah, itu teman-teman. Nah, bagaimana kalau ada kasus dividen preference kumulatif? Jadi dividen preference kumulatif itu pemegang saham preference itu berhak dividen setiap tahunnya, meskipun perusahaan tahun ini tidak membagikan dividen atau tahun berjalan tidak membagikan dividen, maka dividen tersebut bisa dibayarkan di tahun depan atau tahun ketika perusahaan mengumumkan pembagian dividen.
Nah, itu namanya dividen in area. Jadi dividen in area itu dividen preferen kumulatif yang belum dibayar ya. Jadi ada tunggakan. Nah, dividen in area ini itu bukan merupakan nggak dicatat sebagai kewajiban. Jadi nggak usah dicatat, cuma di-disclose saja. Nah, nyatetnya kapan kita punya utang itu dividen in area? Nanti nyatetnya ketika sudah diumumkan dividen. Ketika ada pengumuman dividen, misalnya tahun berikutnya, maka baru tahun itu dicatat double, dividen payable-nya 2 kali, gitu, 2 kali. Misalnya per tahunnya 8.000 ya, jadi 2019 harusnya dapat 8.000, di 2020 dapat 8.000 juga. Nah, di tahun 2019 karena tidak membagikan dividen, perusahaan tidak mengumumkan dividen, maka yang 8.000 ini akan dirapel, akan dibayarkan nanti di tahun 2020 ketika perusahaan mengumumkan dividen. Nah, yang ketika membuat laporan keuangan 2019 31 Desember, maka dividen in area ini tidak perlu dicatat sebagai liabilitas, enggak dicatat liabilitas. Nanti nyatetnya ketika di tahun 2020 ketika diumumkan baru dicatat dividen payable. Jadi totalnya nanti dividen payable-nya 16.000 saat pengumuman dividen. RE pada dividen payable sebesar 16.000. Nah, itu ya teman-teman mengenai dividen payable. Sekarang kita bicara mengenai customer advance and deposit. Nah, istilah deposit ya, customer advance itu biasanya digunakan untuk uang yang diterima dari pelanggan atau pembeli yang nanti bisa dikembalikan lagi gitu atau refundable. Contohnya deposit ketika kita mau menyewa suatu apartemen atau suatu unit, maka kita harus menyerahkan deposit untuk uang jaminan gitu ya, atau untuk uang antisipasi kalau nanti ada kerusakan, untuk jaga-jaga. Selain nanti per bulannya atau per tahunnya kita bayar sewa apartemen itu. Nah, itu namanya customer advance and deposit. Jadi misalnya di sini transaksi menyewa apartemen. Nah, di situ ada uang muka yang diterima dari pelanggan, maka si penyewa apartemen itu akan mencatat customer deposit. Jadi di sini ada unearned, ada customer deposit ya. Kalau unearned itu kewajiban yang merupakan bagian dari pembayaran yang diterima di muka atas jasa atau barang yang belum dikerjakan ya, yang produk yang belum diserahkan. Contohnya ini kan dibayar di muka sewanya 12 juta, itu unearned ya, unearned. Terus kemudian ada deposit 1 juta, itu adalah dicatat customer deposit 1 juta. Jadi akunnya dibedain. Secara substansi sama ya, yaitu kita mempunyai kewajiban kepada pelanggan. Ya, ini jangka pendek. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas unearned ya. Jadi unearned itu pendapatan diterima di muka. Jadi jasa itu belum diberikan atau produk belum diserahkan, tapi uangnya sudah dibayar oleh si pelanggan. Uang ini bisa langsung lunas atau bisa misalnya nyicil gitu ya, itu juga unearned. Contohnya ketika nasabah mesen kita jual kursi ya 1 juta rupiah satu kursi, maka nasabah kemudian membayar kita 500.000. Nah, itu bisa kita catat cash pada unearned 500.000. Jadi tidak harus 1 juta tadi lunas ya, tapi bisa cash pada unearned. Seperti itu. Nah, walaupun mungkin ada yang kalau tadi menggunakan akun customer advance ya untuk uang muka dari pelanggan itu. Walaupun sebenarnya itu bisa dicatat sebagai unearned revenue. Nah, teman-teman sekalian, ya ini kalau ini ada sales and value added tax ya, PPN. Nah, ini juga liabilitas jangka pendek. Jadi ini posisi kita sebagai penjual, kalau kita jual barang atau jual jasa, di situ ada pajaknya, maka pajaknya itu kita potong, kita pungut ya, kalau PPN kita pungut dari nasabah pembeli, dan nanti akan kita setorkan kepada kantor pajak. Jadi itu merupakan kewajiban bagi kita untuk menyerahkan ke kantor pajak. Contohnya di itu PT ASA ya, contoh PPN, itu ketika kita jual barang, maka harga barang itu nanti akan ditambah dengan PPN, sehingga uang yang kita terima dari nasabah menjadi lebih besar, dan istilahnya nanti kita akan menyetorkan kepada kantor pajak.
Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.